Apa rahasia sukses di dalam bisnis menurut Profesor Doktor dari Harvard, dari Princeton, dari Berkeley, dan menurut Tung Desem Waringin? Saya akan simpulkan untuk mengubah keuangan Anda dan bisnis Anda menjadi lebih dahsyat. Ternyata rahasia orang sukses di dalam bisnis itu resepnya adalah ACC. Apa itu? Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari video-video ini. Ingat, subscribe. Sedemikian sehingga Anda bisa mendapatkan update rutin dari video-video saya. Dan tekan tombol notification, yaitu tombol lonceng. Sehingga Anda menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video tips saya. Dan bila video ini betul-betul membawa manfaat, silakan share kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan. Subscribe gratis, hanya adalah ambisi, tanpa berpikir besar dan mau melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan hasil yang besar, not likely. Saya konsultasi dengan DeepSeek, saya konsultasi dengan ChatGPT. Kalau punya 2C berikutnya, ACC, ambisi, karakter, dan kompetensi. Misalnya, orang punya karakter, punya kompetensi untuk sukses di dalam bisnis, tapi tidak punya ambisi. Bisa nggak sukses di dalam bisnis? Jawabannya not likely. Jadi, semangat yang besar, ambisi yang besar membuat orang bisa tumbuh besar. Kalau sudah tidak ada ambisi, tidak ada semangat, tidak punya impian, biasanya so-so saja hidupnya. Nah, kemudian karakter apa sih yang membuat orang jadi sukses? Ternyata kompetensi apa juga membuat orang jadi sukses. Karakter yang pertama adalah berpikir panjang. Menurut Dr. Daniel Kahneman yang ada di Berkeley dan di Princeton University, pemenang Nobel Prize Ekonomi tahun 2002, dinyatakan dalam bukunya Think Fast and Think Slow, berpikir cepat dan berpikir panjang seperti apa. Sukses itu ternyata tidak terkait dengan nilai di sekolah ataupun sekolah di mana. Tentu saja saya tidak menolak bahwa orang yang sarjana ataupun sekolah S2, tentu saja kemungkinan suksesnya lebih besar yang daripada tidak sekolah sama sekali. Karena sekolah juga selain dapat ilmu, dapat network, tetapi tidak menjamin keberhasilan Anda. Menurut Profesor Daniel Kahneman ini, jadi sukses itu karena salah satu kriterianya orang tadi berpikiran panjang. Bahkan diteliti di Babson Entrepreneur School, itu S1 entrepreneur terbaik di dunia. 22 tahun dia nomor 1, 21, nomor 2, 22 di Boston. Ternyata sukses seorang entrepreneur itu bukan masalah keturunan siapa, sekolah di mana, hanya satu hal yang sama. Yaitu apa? Orangnya berpikir panjang. Kalau saya karakternya itu singkatannya PTM. Satu, berpikir panjang, T-nya tangguh. Menurut Angela Duckworth dalam bukunya Grit dari Harvard University, orang-orang yang sukses jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi di bidang yang tepat yang memungkinkan dia bisa tumbuh. Nah, itu nantinya kompetensi memilih jenis bisnis. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah PTN tadi. Berpikir panjang, tangguh, dan M-nya apa? Mau belajar. Ternyata orang-orang yang tangguh saja tidak mau belajar atau sombong, ya angel juga gitu ya. Kita butuh kerendahan hati untuk belajar. Sombong boleh nggak? Boleh, selama Anda tetap mau belajar, Anda kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Tapi balik lagi, banyak orang-orang yang sombong, wah merasa paling pintar sedunia, ya tentu saja susah diajak tabayun, susah diajak ketemu, susah diajak komunikasi karena merasa paling pintar sedunia. Repot itu. Jadi kita harus open mind, cukup rendah hati bahwa kita mungkin salah atau mungkin situasinya beda sehingga pendapat kita tidak bisa dipraktekkan. Dengan mau belajar, kemungkinan kita sukses jauh lebih besar. Kemudian ya, kompetensinya ACC, karakter dan kompetensi. Kompetensinya apa sih? Ternyata kita butuh kompetensi MKS, marketing, kontrol, sama SDM. Nah, keterampilan dari marketing, kontrol, SDM yang paling penting mana? SDM. Yaitu bagaimana kita bisa menggunakan orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ini menurut the greatest CEO in this planet in this century, namanya Jack Welch, General Electric, baru diundang sama Ibu Rini, Menteri BUMN saat itu di Indonesia, ditanya, tugas kamu sebagai CEO General Electric itu apa sih? Dia bilang, saya keliling dunia untuk mencari orang yang lebih baik dari saya, untuk saya pekerjakan. Lebih pintar dari saya, untuk saya pekerjakan. That is kemampuannya. Nggak bisa marketing, cari orang yang bisa marketing. Nggak bisa kontrol, cari orang yang bisa kontrol. Ini saya ingat di bukunya Manusia Ide, Pak Motar Riyadi pada waktu dia mengakuisisi bank dan dia tidak tahu tentang akuntansi. Ya, dia rekrut orang dari Standard Chartered yang bagian akuntansi, setiap hari harus laporan. Dan dia tetap meluangkan waktu untuk terus belajar. Oke ya, ACC saya lengkapin lagi. Ambisi, karakter, dan satu yang namanya kompetensi. Karakter PTM, berpikir panjang, tangguh dan mau belajar. Kompetensinya marketing, kontrol,
kontrol, sama SDM. Tentang komunikasi, tentang relationship, tentang leadership. Yes, very important tentang SDM-nya tadi. Tapi balik ya, tentang karakter. Berpikir panjang. Berpikir panjang itu ambisi saja tidak cukup juga kalau dia tidak ada bidang yang bisa membawa dia hasil. Jadi karakternya ini berpikiran panjang itu sebetulnya ada 3 lagi, yaitu GAM. GAM. Jadi GAM ini apa sih? Berpikir panjang. G-nya adalah golden rule. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi ini sangat-sangat penting. Jadi kita berpikir, janganlah goreng saham untuk merugikan orang lain, jangan. Jadi sekali lagi, jauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Kalau kita bisnis, berjualan produk dan jasa yang membuat manfaat untuk orang banyak dan bermanfaat untuk kita doang. Win, win, win untuk pembelinya, win untuk shareholdernya, win untuk karyawan, win untuk masyarakat sekitar. 4 win, golden rule yang dahsyat luar biasa. Sejauh mata memandang. Kemudian A-nya apa? Orang-orang yang sukses itu bisa antisipasi. Gam toh, antisipasi. Antisipasi apa? Berpikir panjang tadi. Oh, ini uang akan mengalir kemana? Uang itu akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita tidak tahu ke tempat yang lain mana, ya kita kalah. Tapi kalau kita tahu, kita bisa siap-siap nampung uangnya. Hari ini tentang artificial intelligence. Orang-orang yang pakai artificial intelligence akan jauh lebih menang daripada orang yang tidak pakai artificial intelligence. Bioteknologi, terus quantum computer, quantum communication, terus kemudian juga tenaga listrik yang alternatif, terus kemudian nuklir yang aman. Nah, banyak teknologi-teknologi baru yang booming sekarang, blockchain teknologi. Nah, banyak hal yang kita kalau mau berjaya, ada uang mengalir ke satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita siap di bidang itu, tentu saja kita akan jauh lebih sukses. Tenang, kalau nggak bisa, ya kita antisipasi toh. 4B, 1P yang pernah saya share gitu ya. Belajar, kalau nggak sempat ya build your own team, buy, borrow, atau partneran. Nah, kemudian setelah antisipasi ini penting. Jadi antisipasi Anda bisa berpikir panjang, Anda memilih. Tidak semua bidang bisa membuat Anda sama kayanya atau sama suksesnya di bisnis. Nah, Anda perhatikan. Kemudian antisipasi juga. Setelah Anda antisipasi, berikutnya yang M apa? GAM, golden rule. Antisipasi, M-nya manage resiko. Begitu banyaknya orang bisnis rontok karena tidak manage resiko. Karena yakin 1000%, makanya jadi rontok. Jadi sekali lagi, resep rahasia baik dari Berkeley, Princeton, terus kemudian juga Harvard, serta Tung Desem Waringin. Saya sendiri sudah menutup, menggeletakkan, menjual 43 perusahaan saya. Hari ini masih mengelola 67 PT dan CV. Rahasianya adalah ACC tadi. Ada ambisi, berpikir besar, punya semangat besar, mau melakukan tindakan besar. Tentu saja dari situ kita juga memilih hal-hal yang bisa bidang yang buat jadi besar. Itu ambisi. Kemudian yang kedua adalah kita karakter, ACC. Yang ketiga adalah kompetensi. Karakter, masih ingat adalah PTM. Kalau saya ingatnya gampang karena saya seneng pingpong, jadi PTM, Persatuan Tenis Meja gitu ya. PTM, P-nya apa? P-nya ada GAM, berpikir panjang. Golden rule, antisipasi, uang mengarah kemana, bisnis mengarah kemana, ini untung hanya jangka pendek atau jangka panjang. Masih ingat Daniel Kahneman mengatakan bahwa orang-orang yang sukses ada yang berpikir panjang. Masih ingat Babson Entrepreneur School melakukan penelitian selama 22 tahun, apa yang sama dari orang sukses dalam bisnis? Berpikir panjang, kan gitu ya. Jadi kesimpulannya, orang yang sukses di dalam bisnis dan kehidupan, baik tentang kesehatan, tentang relationship, tentang berat badan, and so on, adalah orang yang mempunyai ACC. Punyai apa? Ambisi, karakter, dan kompetensi. Ambisi, mau berpikir besar, mau melakukan hal-hal yang besar, dan memilih bidang yang bisa membuat dia besar. Kalau di dalam bisnis khususnya, tidak semua bidang bisa menghasilkan. Karakter, yaitu punya PTM, berpikir panjang, tangguh, dan mau belajar. Kompetensi, yaitu marketing, kontrol, sama SDM. Nah, kemudian yang berpikir panjang tadi, dari karakter, yaitu ada GAM, GAM, golden rule. Kemudian berikutnya antisipasi, ke depan itu mau ke arah mana. Yang M-nya adalah manage risiko. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.